Halo semua, kembali lagi di acara Si Peta Komunikasi Pertanian. Seperti biasa, kawan-kawan tonton videonya hingga akhir dan jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi mengenai dunia pertanian. Untuk itu, mari kita bertani, mari kita selamatkan kehidupan. Halo kawan-kawan, kembali lagi di video kami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara memanfaatkan dan memanajemen lahan agar tetap produksi dalam budidaya pertanian. Jadi kawan-kawan, agar lahan kita tetap produksi, ada beberapa cara yang biasa saya gunakan. Yang pertama yaitu kawan-kawan harus mengenali musim yang terjadi di lahan kawan-kawan, semacam itu. Jadi musim saat ini apa, kurang lebih waktunya berapa. Biasanya di Indonesia secara umum, ya saya bilang secara umum itu musim yang terjadi adalah musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan dan musim kemarau ini memiliki waktu kurang lebih 6 bulan dan 6 bulan, semacam itu. Jadi 6 bulan musim penghujan dan 6 bulan musim kemarau. Nah, jadi kondisi kawan-kawan saat ini di lahan kawan-kawan itu bagaimana ya? Itu kawan-kawan harus tahu musimnya. Lalu setelah kita mengetahui musimnya, barulah kita mengetahui respon dari lahan kita. Jadi lahan kita itu bagaimana? Apakah lahannya tergenang semacam ini atau lahannya kering semacam ini kawan-kawan. Nah, ketika kita sudah mengetahui respon dari lahan kawan-kawan ya, semacam itu, kering atau basah, kawan-kawan bisa menanam komoditas yang sesuai. Ibarat lahan ini basah, kita tanami tanaman padi kawan-kawan. Tanami padi untuk memproduksi beras. Yang kedua, lahan ini kering. Oh, berarti kita tanami yang komoditas yang sesuai untuk lahan kering. Contohnya ada kemangi, turi, dan cabai, semacam itu kawan-kawan. Lalu setelah kita mengetahui respon dan kita mengetahui komoditas yang sesuai, barulah kita memperdalami lagi kawan-kawan, bagaimana sih agar produksinya bisa maksimal. Nah, ini produksi bisa maksimal itu tergantung teknik dalam membudidayakan setiap komoditasnya kawan-kawan. Yang jelas saya saranin, ketika kawan-kawan ingin memproduksi lahannya secara maksimal, secara terus-menerus, maka pupuk yang diberikan pada lahan tersebut haruslah secara terus-menerus. Terutama pupuk dasar kawan-kawan itu wajib kalau menurut saya. Mengapa? Karena ketika pupuk dasar ini ya kan yang digunakan untuk budidaya itu tidak diberikan, nanti takutnya apa, lahan kawan-kawan semakin lama semakin habis. Karena apa kawan-kawan? Karena tanaman ini selalu menyerap unsur hara, maka dari itu penyerapan yang unsur hara secara terus menerus haruslah kita imbangi dengan pemberian pupuk secara terus menerus, terutama pupuk dasar kawan-kawan, semacam itu. Kalau semisal kawan-kawan lahannya sudah istilahnya ditanami secara terus menerus tapi tidak diberikan pupuk, nantinya komoditas-komoditas yang ditanam kawan-kawan, entah padi, entah tanaman cabai atau kemangi yang dibudidayakan atau tanaman lainnya, itu takutnya hasilnya itu menurun kawan-kawan. Biasanya tanaman yang hasilnya menurun itu dicirikan dengan tanaman kerdil, itu ditandakan dengan unsur hara yang tidak ada. Nah, cara pemberian unsur hara agar selalu ada itu dengan cara memberikan pupuk dasar, bisa berupa pupuk kandang kambing atau kandang ayam maupun pupuk-pupuk organik, seresah-seresah dedaunan, itu cukup bagus. Kalau kami itu biasanya menggunakan pupuk kandang dan diimbangi dengan tanaman-tanaman semacam turi ini. Turi ini termasuk tanaman leguminose yang dimana tanaman ini bisa memberikan butiran-butiran daun gini kan,
butiran-butiran daun yang rontok ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk lahan tersebut untuk menambah suplai unsur hara, karena biasanya daun-daun tanaman leguminosa itu memberikan suplai unsur hara yang cukup bagus, terutama unsur nitrogennya kawan-kawan. Di sisi lain, tanaman turi semacam ini juga memberikan akses pada mikrobiologi yang di dalam tanah untuk tetap hidup, karena tanaman turi kayak gini kawan-kawan itu biasanya akarnya itu bekerja sama atau bersimbiosis mutualisme dengan bakteri penunjang tanaman turi tersebut, semacam Rhizobium kawan-kawan. Nah, dengan produksi secara terus-menerus kawan-kawan harus juga memikirkan biaya yang dikeluarkan kawan-kawan, semacam itu. Biaya yang dikeluarkan setiap komoditas itu berbeda-beda. Maka dari itu, kalau kawan-kawan ingin memanajemen dan memanfaatkan lahan secara terus-menerus, kawan-kawan juga memperhatikan biaya produksi yang dikeluarkan, dari mulai bahannya, lalu investasi alatnya, itu akan diperhitungkan matang-matang kawan-kawan. Karena mengapa? Kalau kita tidak memperhitungkan matang-matang, takutnya nanti kerugian yang dialami oleh kawan-kawan itu bisa terjadi. Maka dari itu, perhitungan bahannya, investasi alat-alatnya itu juga penting kawan-kawan. Yang jelas, biaya produksi yang digunakan untuk setiap komoditas itu berapa kawan-kawan, lalu hasilnya yang diperoleh itu berapa kawan-kawan, semacam itu. Kalau kami kawan-kawan dalam memanajemen lahan ini, biasanya contoh saja lahan ini, lahan tanaman padi ini, kita pada musim penghujan kita tanami tanaman padi dengan biaya yang istilahnya cukup banyak. Akan tapi kalau kita jual, keuntungannya sedikit. Kita memanajemennya dengan cara kita tak produksi padi saat musim penghujan, ya. Saat musim penghujan kita produksi padi, berasnya kita manfaatkan sendiri. Jadi beras di rumah kami itu tidak beli kan, kita memanfaatkan dengan komoditas padi yang kita tanam. Setelah itu, bagaimana kita memproduksi padi berikutnya? Agar kita tak memproduksi padi berikutnya, kita manfaatkan lahan ini ketika musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau ini lahannya kering semacam ini kawan-kawan. Nah, ketika musim kemarau lahannya kering semacam ini, kita tanami komoditas-komoditas yang mendukung kawan-kawan untuk lahan kering. Hasil dari penjualan komoditas lahan kering ini nantinya digunakan untuk modal produksi padi, yang kedua untuk kepentingan sendiri. Yang jelas, selama ini kawan-kawan kita memproduksi komoditas-komoditas dengan kondisi lahan semacam ini, itu kita memperoleh keuntungan. Walaupun kita jika menanam padi pun juga memberikan keuntungan, walaupun sedikit kawan-kawan, tapi masih memberikan keuntungan. Karena saya pikir-pikir keuntungannya sedikit, daripada dijual, kita manfaatkan saja tanaman padi, lalu kita saat musim kemarau kita tanami komoditas-komoditas yang memberikan keuntungan cukup banyak, dan nanti hasil keuntungannya kita gunakan untuk produksi padi berikutnya, semacam itu. Dan yang jelas kawan-kawan, bisa saya simpulkan, istilahnya bisa saya ringkaskan mengenai manajemen ini. Yang satu, kita ulangi lagi materinya, kita harus mengetahui musim yang terjadi di lahan kita. Yang kedua, kita harus mengetahui respon dari lahan kita. Yang ketiga, kita harus menentukan komoditas yang kita tanam. Yang keempat, kita harus bisa mengetahui teknik dalam pembudidayaan komoditas tersebut. Dan yang kelima, kita harus bisa mengetahui biaya produksinya dan keuntungan yang kita peroleh, sehingga kawan-kawan ketika bisa memanfaatkan 5 cara ini, nantinya kawan-kawan saya yakin
bisa dalam memanfaatkan lahan seluas-luasnya, kawan-kawan. Semoga kawan-kawan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf, dan kawan-kawan yang jelas ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.